kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi yang cukup menarik. Ini seperti ini. Iya, jadi kalau ini bisa kita gunakan juga sebagai mungkin kalau mau buat video opening untuk YouTube, ini berguna juga. Misalnya ini bisa diganti bola atau sesuatu yang lain, logo juga mungkin, lalu nanti keluar judulnya. Atau mungkin mau buat acara traveling atau komedi juga bisa gini ya. Jadi kita belajar membuat bola ini berputar melingkar lalu keluar judulnya. Oke, kita langsung aja Ctrl N, new composition. Kita buat bolanya dulu ya, ketik bola. Oke, ini biar saya matikan dulu ininya, backgroundnya, supaya nggak mengganggu. Lalu keluarkan grid di sini, lalu klik kanan di sini, new shape. Oke, untuk membuat bola di sini kita bisa cari referensinya di Google sini. Ketik aja beach ball gitu ya. Jadi di sini ada warna-warna bola untuk pantai ini. Misalnya kita kasih warna, oke, ini warnanya banyak nih. Tapi ada 6 rata-rata ada 6 ini ya. 6 lapisan ya, 6 warna. Kita buat. Oke, kita buat itu sekarang. Jadi kita buat bolanya dulu. Kembali ke tag bola. Misalnya di sini saya buat kotak. Oke, mungkin di sini supaya saya bisa lihat warnanya. Jadi saya bisa pakai eyedropper tool, pilih warna orange. Oke. Oops, sorry. Ini harus di oke dulu ya. Orange. Oke. Lalu saya duplicate, Ctrl D. Lalu saya geser ke sebelahnya. Kita ganti warna lagi. Mungkin warna hijau. Oke. Oke, di sini kita lihat ya, di sini cuma ada 5 dan kayaknya ini nggak pas. Oke, caranya kita bisa kurangi di sini, atau mungkin kita bisa pas-pasin aja ya. Jadi nggak perlu yang perfect banget. Yang penting ini warnanya bisa masuk semua. Oke, mungkin 5 aja cukup lah ya. Mungkin kalau mau lebih banyak lagi, kita bisa atur lagi di sini nih. Lebarnya saya tambahin jadi mungkin 1350. Kita bisa geser lagi sini. Oke, saya tambahin lagi satu lagi. Mungkin warna putih. Oke. Kita buat semuanya sama ya ukurannya. Ya, kira-kira gitu deh. Oke, berikutnya saya buat lagi di atasnya sedikit aja. Mungkin warna yang lain. Oke, warna yang ada di situ juga berarti. Oke, saya pakai yang warna yang ada aja. Oke, saya pakai warna hijau ini. Nah, jadi polanya kan seperti ini. Oke,
Lalu kita bikin new komposisi lagi, new composition. Lalu kita pakai yang tadi bola, kita masukkan sini. Yang ini komposisi yang tadi kita normalkan dulu ya ukurannya. Segini. Sorry. 1280 ke 720. Lalu yang ini kita ketik di sini sisi sphere. Kalau yang pernah melihat tutorial saya yang membuat bola mungkin sudah pernah lihat ya tutorial seperti ini. Oke, itu dia sudah jadi bolanya. Dan kita bisa putar-putar di sini. Nah, seperti ini. Oke, kalau mau bawahnya dipakein lingkaran juga, kita masih bisa perbaiki sini. Saya kontrol dia aja sini. Oke, seperti ini. Jadinya, nah seperti itu. Bolanya akan seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita akan merapikan ini bayangannya ini. Di sini ada light. Kita bisa atur cahayanya dari mana. Oke, mungkin saya akan buat dari tengah sini. Lalu shadingnya saya buat seperti ini. Oke, ya kira-kira seperti itulah. Nanti mungkin bisa diatur sendiri ya. Yang enaknya seperti apa? Karena ini kreasi sendiri aja. Oke, berikutnya kita akan membuat bolanya itu melayang, seperti melayang itu ya. Oke, saya keluarkan dulu backgroundnya. Mungkin backgroundnya saya ganti warna lain. Apakah ini bagus? Oke, kurang. Warnanya kalau bisa jangan menempel ya. Mungkin mungkin seperti ini ya. Lalu kita bisa putar-putar sini. Kita bikin dulu di sini saya menggunakan komposisi selama 4 detik ya. Lalu kita bisa putar di sini dulu. Kita fokuskan ke animasi di bolanya dulu. Jadi di frame ke 0 kita klik sini, effect, sphere, lalu di di transform, bukan transform, di rotation. Nah, ini dia di rotation ininya ya. Oke, jadi di sini saya klik, mungkin di Y-nya ini saya klik animate, lalu di frame terakhir saya buat berapa kali putar? 4 kali putar. Oke, mungkin putarannya saya maunya searah jarum jam ya, jadi berarti ini minus mungkin 6 deh, supaya lebih cepat putarannya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau terlalu cepat minus 5. Sorry, ini di frame-nya di terakhir dulu ya. Lalu diatur minus 5. Masih terlalu lambat ya. Mungkin minus 8. Oke, ini sepertinya cukup. Ya. Sekarang kita buat jalurnya ini dulu ya. Jalur dia memutar seperti ini. Pertama kita klik P dulu, position, lalu saya atur di sini.
positionnya. Mungkin kita nggak perlu sampai 4 detik, mungkin 2 detik. 2 detik saya pindahkan ke sini. Lalu ini ada beziernya, ini ada tangannya, ini kita bisa atur di sini. Kalau di sini ini nggak keluar, bisa di gini, di blok ininya, klik kanan, keyframe interpolation, lalu klik continuous bezier ya. Ini juga bezier. Nah, nanti ada tangan ini, kita bisa atur. Nah, seperti ini. Ini jalur terbangnya gitu ya. Oke, jadi misalnya dari sini lalu ke sini. Oke. Kita perbaiki lagi di sini. Mungkin ini agak supaya lebih ekstrim. Dia dari bawah sini naik ke atas. Oke, lalu dia naik ke sini. Oke. Nah, sekarang supaya terlihat dia dari seolah-olah dari jauh lalu mendekat di depan kamera seperti ini ya, seolah-olah bolanya keluar seperti ini. Nah, di sini juga kita harus memainkan radiusnya. Jadi klik radius di sini, atau bisa juga dari sini. Kita cari di efek radius, sisi sphere, radius, klik di sini. Nah, waktu di sini kita bisa kecilkan radiusnya mungkin 30. Coba. Oh, terlalu kecil ya. Oke, terlalu jauh nggak kelihatan. Mungkin 100. Oke. Iya. Mungkin jangan 100, mungkin 80 deh. Nah, setelah di sini di frame menduga 2 detik kita kembalikan ke 200. Jadi akan seperti ini. Nah, mungkin 200 masih terlalu kecil. Saya jadikan 500 supaya besar. Nah, terlalu besar juga. Ya, saya kecilkan dulu deh 400. Mungkin akan saya cari yang terbaik dulu ya. Oke. Di sini saya membuatnya jadi di radiusnya ini di frame ke 0 saya buat 50, dan di terakhirnya karena saya mau bolanya jadi lebih besar, jadi ini saya buat 400. Oke, sekarang kita tinggal perbaiki jalurnya lagi karena ada perbaikan ukuran. Jadi kita atur bolanya jangan sampai keluar frame, jangan sampai keluar kamera, tapi usahakan dia melewati bagian tengah, karena kan bagian tengah ini nanti akan kita isi dengan teks ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ini terlalu besar, saya kecilkan sedikit. Oke. Oke. Nah, oke, kira-kira seperti ini deh. Ya, berikutnya kita tinggal tambahkan teks di sini. Ini bagian yang paling menyenangkan. Kita tinggal kasih teks di sini. Oke, saya samakan aja ya, seperti contohnya. Oke, kan saya buat warna putih. Saya perbesar dulu.
sudah membuat tagnya di sini, saya buat warnanya supaya lebih kontras ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal lihat apakah bolanya melewati bagian teks. Iya. Oke, mungkin kita bisa lebih perbesar di sini teksnya. Saya buat ke tengah dulu seperti biasa, line center. Nah, lalu kita buat new shape layer. Saya akan tutup di sini teksnya, asal ketutupan aja. Ya, jadi oke, saya buat di bawah bola. Jadi waktu di sini, ini saya potong dulu teksnya, dan masking ini saya potong dulu. Jadi blok dua-duanya, lalu alt dan kurung siku kiri, bracket kiri, lalu waktu dia melewati ini, kita buat si shape ini, si kotak ini mengikuti bola. Jadi klik P, position. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita geser. Oops. Kita geser sesuai arahnya. Nah. Ya. Lalu kita buat di sini toggle switch-nya kita nyalakan, lalu di alpha invert mate. Iya. Kalau kita lihat di sini, gerakan bolanya masih nggak terlalu menarik ya. Saya atur lagi di sini gerakan bolanya. Di position kita atur di sini. Saya di easy ease dulu. Kalau di sini, jadi waktu dia melewati ini, kita buat ada gunungnya di sini. Nah, jadi waktu dia loop ini zup akan lebih cepat. Nah, ini juga berpengaruh dengan yang lain jadinya. Seperti ini jadi nggak pas ya potongannya ya. Nanti kita perbaiki. Jadi ini mungkin ukurannya saya perbaiki lagi deh. Radiusnya ini atau mungkin ini saya langsung jadikan ke sini. Oops. Oke, radiusnya saya kecilkan lagi. Radiusnya saya easy ease juga. Nah, easy ease-nya jadi waktu bagian sini ini masih kecil, dan di sini dia akan besar. Oke. Ya. Oke ya. Ini lebih di latihan aja ya, jadi nggak ada bentuk bakunya. Ini lebih enak aja, kelihatan di matanya lebih enak. Oke, nah kita perbaiki di sini. Mungkin ini lebih cepat. Nah, oke. Dan ini dia. Sip. Oke, dan yang terakhir, bonus kadang-kadang kalau tutorialnya nggak persis banget, banyak yang komentar ya, banyak yang komplain kok bagian yang teksnya
nggak dibuat juga. Oke, ini sekalian aja saya buatin. Jadi di sini kira-kira beberapa detik, klik di teksnya ini, klik P, position, lalu kita kasih berapa frame, 15 frame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15 frame, dia naik, lalu kita kasih 15 frame lagi, dan dia turun. Jelek sekali gerakannya. Nah, kita akan perbaiki. Jadi ini di easy ease, kita atur grafiknya. Jadi grafiknya yang pertama cepat, lalu dia agak lambat dulu di atas, lalu turunnya juga dari lambat ke cepat. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Ada gunungnya menjauh, saling menjauh. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini ada agak nyangkut di atas sini, nggak enak dilihatnya ya. Oke, kita perbaiki lagi. Jadi di sini saya blok semua, klik kanan, key interpolation. Di sini ada temporal interpolationnya, saya buat linear, dan spectral interpolationnya juga saya buat linear. Kenapa linear dan Bezier itu berpengaruh? Karena saat kita membuat gerakan di position ini, kalau ada lebih dari 2, dia akan membuat garis yang melengkung, jadi nggak yang patah-patah. Jadinya seperti itu. Nah, ini kita perbaiki lagi di sini. Oke, ini saya sudah perbaiki gerakan teksnya. Jadi saya buat ini 10 frame, dari titik pertama ke atas dia 10 frame, dan waktu turunnya saya buat 20 frame sampai bawah. Dan di grafiknya juga seperti tadi ya, tarik ke kiri, yang ini tarik ke kiri, yang ini tarik ke kanan. Oke, dan jadinya seperti ini. Oke, lalu kita tinggal tambahkan R rotation, klik di sini, lalu waktu di sini saya putar sedikit, lalu di easy ease. Oke, seperti ini deh. Oke, nggak usah dibanyak ya. Oke. Nah, di sini dia nyangkut karena miring kan, jadi masih ngintip dia. Saya turunkan lagi di sini. Position saya turunkan sampai luar. Ya, lalu saya kasih motion blur supaya ada gerakan seolah-olah ada sub gitu ya. Tulisannya kan turun. Ini baru ngeh, F-nya kurang 1. Oke. Oke. Kalau mau lebih kelihatan lagi, saya kasih drop shadow untuk di teksnya. Ini taruh ke bawah. Oke. Ya, jadi lebih tebal. Dan terakhir saya kasih new solid, kasih warna hitam. Oke. Lalu ellipse tool, double klik, invert,
Saya kurangi, lalu dikasih blur seperti itu. Jadi seperti vignette. Ya, oke. Dan kita lihat hasilnya. Iya. Ya, oke. Kira-kira itu dulu untuk tutorial flying ball kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya, kamu bisa langsung klik subscribe dan like kalau suka video ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, kamu bisa langsung bertanya di komen box di bawah ini atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya, oke? Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih.